banyak orang atau pada umumnya mempunyai pengalaman yang mirip seperti yang dialami oleh seorang wanita pemilik 10 dirham tadi, yaitu pengalaman kehilangan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari punya pengalaman itu? Sambil contoh yang sederhana sekali, kehilangan jarum. Mau jahit begitu penting, tapi jarum sudah kepegang tapi malah mencolok gitu kemana gitu. Dicari. Juga pernah mungkin kehilangan yang sederhana. Orang sudah mau berangkat kerja, tiba-tiba kancing bajunya itu gelinding kemana tuh. Harus cari. Itu hal sederhana bisa tergantikan. Tapi ada pengalaman yang sulit untuk mencari ganti ketika orang kehilangan kunci. Kunci pintu, kunci kendaraan, atau kunci brankas. Pak Naro punya brankas? Biasanya kunci untuk nyimpen makanan ayam kate. Ya, tapi itulah pengalaman. Dan ketika orang kehilangan itu, mereka pasti berjuang keras. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pagi ini adalah hari Kamis biasa pekan ke-31. Jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Marilah kita sejenak, kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup baru, Engkau memberi dunia dengan sabda dan karya Putramu. Semoga pengenalan kami akan Dia menjadi harta kekayaan rohani yang dapat kami bagikan kepada semua orang. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Digau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah yang membengkah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku, sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya.
mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia manggil sahabat-sahabat dan tangga-tangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia manggil sahabat-sahabat tangga-tangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Banyak orang atau pada umumnya mempunyai pengalaman yang mirip seperti yang dialami oleh seorang wanita pemilik 10 dirham tadi, yaitu pengalaman kehilangan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari punya pengalaman itu? Sambil contoh yang sederhana sekali, kehilangan jarum. Mau jahit begitu penting, tapi jarum sudah kepegang tapi malah mencolot gitu kemana gitu. Dicari. Juga pernah mungkin kehilangan yang sederhana. Orang sudah mau berangkat kerja, tiba-tiba kancing bajunya itu gelinding kemana. Harus cari. Itu hal sederhana bisa tergantikan. Tapi ada pengalaman yang sulit untuk mencari ganti ketika orang kehilangan kunci. Kunci pintu, kunci kendaraan, atau kunci brankas. Pak Naro punya brankas? Biasanya kunci untuk nyimpen makanan ayam kate. Ya, tapi itulah pengalaman. Dan ketika orang kehilangan itu, mereka pasti berjuang keras. Berjuang keras seperti perjuangan ketika orang mencari seekor domba yang lepas dari kawanan, dan juga seorang wanita yang mencari 1 dirham yang terlepas dari 10 dirham tadi itu. Nah, pengalaman yang kita alami, dialami juga oleh Tuhan, Sang Sumber kehidupan kita. Tuhan punya segala-galanya, tapi Tuhan juga acap kali kehilangan. Yaitu kehilangan
anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang disayanginya. Sebenarnya anak-anak itu bukan hilang, tapi menghilangkan diri. Menghilangkan diri, menyesatkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ketika orang menghilangkan diri, menyesatkan diri, menjauhkan dari Tuhan, ini bahaya. Ini bahaya, apalagi lepas dari Tuhan. Maka dengan renungan pagi ini, yang diharapkan pada kita adalah, mari jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Dan manakala kita sedang dalam keadaan jauh, dan Tuhan mengulurkan tangan untuk membantu kita, mari kita buka diri untuk diselamatkan. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau para malaikat Allah akan bergembira atas satu orang berdosa yang bertobat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kami telah Engkau anugerahi sakramen keselamatan yang mengalahkan maut. Gerakkanlah hati kami untuk semakin merhatikan orang-orang yang terpinggirkan, sampai akhirnya kami semua Engkau persatukan bersama Roh Kudus-Mu di surga, demi Kristus Tuhan kami.